Dari Jalan M Sengaji nomor 41 Yogyakarta, Sosok Kabupaten Star FM Inspiring Sound. Nah, hai, selamat pagi Star Lovers. Veloges Warman sudah hadir kembali di hari Selasa 20 Mei 2025. Walaupun nampaknya cuaca masih cukup mendung ya di luar sana nih Star Lovers. Dan kali ini kita bertemu di program Bincang Parlemen. Kita hari ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Star Lovers, untuk menjadi insan yang bermanfaat, nampaknya ini kan jadi cita-cita untuk kita semua ya, atau siapapun di Star Lovers. Baik dari usia dini, remaja, dewasa hingga lanjut usia kelak di Star Lovers. Dan lansia produktif, tangguh dan berguna ini juga menjadi sebuah konsep yang juga menekankan bahwa lansia tetap dapat berkontribusi Star Lovers secara positif dalam masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial, meskipun usianya sudah semakin bertambah. Nah, dalam hal ini Star Lovers kita akan melihat nih bagaimana misalkan DPRD DIY melihat program bagi lansia di wilayah DIY. Terus juga kita akan cari tahu apa aja sih tantangan utama yang dihadapi lansia untuk tetap produktif di usia lanjut, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Pastinya Star Lovers bisa simak selengkapnya di Bincang Parlemen bersama DPRD DIY. Dan pagi hari ini sudah bersama kami di studio Star FM. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Dr. Haja Yunisati Rahayu SSM Hum. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah segar sekali ya nampaknya di pagi hari ini ya Bu ya. Walaupun lelah gitu ya Bu. Tapi kalau Star Lovers bergabung bersama kami, ini ada Bu Yuni selaku anggota DPRD DIY yang juga bisa Star Lovers langsung lihat secara streaming, baik itu di starjogja.com atau YouTube kami Star Jogja FM, yang senyumannya nih bikin tenang Star Lovers. Walaupun sebetulnya lelah nggak nih Bu menjalani hari-hari nih Bu? Betul, lelah. Tetap lelah ya Bu ya, karena itu manusiawi juga seperti itu. Baik, dan nampaknya Bu Yuni sudah siap sekali untuk berbincang bersama kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu Bu Yuni, kita ajak dulu Star Lovers lainnya untuk bergabung bersama kami, baik di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Karena pagi hari ini kita akan ngobrolin banyak hal nih Star Lovers tentang gerakan lanjut usia, produktif, tangguh, dan juga berguna. Bu Yuni, karena kita lagi ngomongin tentang lansia gitu ya, tapi kan banyak orang yang suka menolak tua gitu. Tapi kalau kita lihat nih fenomena yang ada gitu, atau dari data terakhir, sebetulnya ada berapa banyak sih Bu lansia yang ada di DIY ini sendiri? Cukup banyak ya sebetulnya. Ada sekitar 600.000 begitu dari 3,7 juta penduduk DIY ini. Baik. Dan yang paling banyak penyumbangnya itu Sleman dan kota. Oke. Ya, jadi angka harapan hidup Sleman ini kan cukup tinggi ya, 7,75 tahun begitu. Nah, ini di situ kita bisa melihat bahwa penduduk lansia yang ada di Sleman ini juga cukup tinggi begitu. Kami khawatir itu, jangan-jangan Sleman ke depan ini sebagian besar nanti penduduknya lansia begitu. Jadi ini ada kekhawatiran sendiri ya Bu ya. Kalau kemudian kita berharap banyak warga masyarakat ini menjadi warga masyarakat yang produktif begitu. Kalau menuju lansia ini kan kemudian kan anak-anak mudanya bagaimana begitu. Mas, kalau dari psikologi misalnya kita kan sekarang ada istilah tren gitu ya. Generasi sandwich ya. Generasi sandwich yang ya kejepit lah antara yang usia lanjut itu dengan anak-anaknya. Tanggung jawab dua-duanya itu menjadi tanggung jawab anak-anak muda produktif ini. Nah, kita khawatir apakah kemudian mereka mampu begitu ya mengatasi segala tekanan ekonomi, apalagi kondisi ekonomi sekarang yang semuanya serba mahal begini ya. Ini kan perlu satu strategi untuk bisa agar lansia ini menjadi manusia yang lebih tangguh juga begitu ya. Kemudian anak-anak mereka ini juga menjadi generasi yang bagus ke depannya begitu. Oke, ternyata ini perjalanan panjang ya Bu ya. Walaupun kita berbicara tentang lansia gitu, tapi ternyata banyak turunan-turunannya yang perlu kita persiapkan bersama seperti itu. Nah, ini kan berarti ada sedikit kekhawatiran gitu Bu. Kalau kita lihat gitu, kondisi lansianya yang ada di DIY sendiri, mungkin di Sleman, di kota yang cukup banyak lansia, itu seperti apa sih Bu kondisi terkininya Bu? Jadi kalau di DIY ini kan ada juga lansia yang kemudian di cover oleh PKH, program keluarga harapan begitu ya. Jadi kalau dia dari keluarga yang kurang mampu, di PKH ini juga memberikan santunan untuk mereka yang lansia. Nah, kemudian juga ada BLT non tunai begitu ya. Itu juga diberikan untuk lansia.
Jadi betul-betul sebetulnya kalau masalah program bantuan keuangan untuk lansia ini kalau menurut kami sudah cukup begitu. Baik. Hanya kemudian kan apa yang bisa dilakukan oleh lansia. Nah ini dinas sosial, dinas kesehatan itu juga melakukan misalnya ada posyandu lansia. Baik. Posyandu lansia ini paling enggak itu bisa ngecek tensinya berapa begitu. Karena kan lansia ini paling paling rentan ya kalau hipertensi kemudian dia menjadi jatuh sakit, ini yang kita khawatirkan seperti itu. Kemudian juga sebetulnya kalau untuk ada lansia yang terlantar, lansia yang terlantar ini bukan kemudian nggak diopeni keluarganya sama sekali, bukan. Tapi kalau misalnya keluarganya tidak mampu, maka kemudian mereka ini bisa masuk di panti Breda juga, begitu. Dengan rekomendasi dari pasti dari dinas sosial begitu ya. Kemudian nanti di sana bisa dibiayai. Nah ini panti Breda ini saya pikir cukup cukup banyak ya, ada 5 lah sekarang ini. Mungkin yang swasta saya belum tahu begitu ya. Pasti akan banyak juga yang nanti siapa tahu ada keluarga yang kemudian bukan kemudian kalau orang masuk panti Breda itu dibuang ya Mbak ya. Tetapi seringkali lansia ini kalau bertemu dengan orang seusia mereka itu nyaman, tenang begitu, daripada misalnya harus tinggal di rumah anaknya tapi tidak ada teman begitu. Peer group ini saya pikir juga penting untuk lansia untuk memberi semangat begitu ya. Untuk bisa curhat begitu. Kalau curhat dengan anaknya kadang kan nggak mau begitu ya, karena merasa saya ini masih tetap orang tuanya begitu. Padahal sebetulnya tidak apa-apa. Tapi kalau memang mereka nyaman curhat dengan temannya begitu ya, hidup di panti Breda, kemudian melakukan piknik bersama begitu ya. Ini yang kita harapkan sehingga kedepannya ini lansia memang betul-betul menjadi manusia yang lebih tangguh begitu. Baik, ternyata ini banyak hal yang seperti tadi ya, bagaimana misalkan untuk membuat seseorang atau lansia lebih tangguh itu kan banyak faktor yang perlu didukung juga ya Bu ya. Nah makanya kayak tadi misalkan kalau nggak bisa curhat sama anaknya gitu, mungkin karena anaknya juga tadi ada problem-problem lain seperti generasi sandwich dan lain sebagainya. Ini kan juga mungkin energinya jadi berkurang ya Bu ya, untuk hadir bersama kita orang juga tua. harus mempersiapkan yang generasi mudanya loh Nah ya. itu dia Jangan sampai jadi katanya generasi strawberry begitu kan. Itu lagi. Ada masalah sedikit terus langsung kolab kejang-kejang begitu. Nah ini kan perlu juga bagaimana nanti yang ibunya orang tuanya ini mempersiapkan anaknya bagaimana bisa menjadi manusia yang lebih tangguh. Karena misalnya tantangan besok itu pasti lebih besar kompleks daripada lagi, sekarang ya. Betul. Ada artificial intelligence begitu. Nah ini nanti kalau anak kita tidak siap, tidak mulai diajarkan dari sekarang, itu khawatirnya mereka juga tidak siap menghadapi masa depan. Nah itu juga ya Bu ya, karena ternyata memang kita harus memulainya dari usia dini, memang apapun itu ya Bu ya, untuk kita entah jadi lansia yang lebih sehat, produktif dan tangguh tadi. Oke, ini juga menarik Bu, karena tadi Ibu juga sudah menyebutkan mungkin ada beberapa hal yang menjadi fasilitas atau program-program yang sudah disediakan dari daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Nah kalau Ibu sendiri melihat Ibu dari kebijakan yang ada gitu ya di Pemda DIY terkait dengan lanjut usia tuh bagaimana Bu kebijakan-kebijakan yang selama ini udah ada, atau apakah ada yang perlu diperbaharui nih yang berkaitan dengan lansia nih Bu? Saya pikir memang perlu diperbanyak ya. Misalnya kalau sekarang ini memang ada pertemuan lansia begitu ya. Untuk yang pertama mungkin diajak senam, kesehatan, ada cek kesehatan begitu ya. Tetapi juga mungkin perlu juga untuk mereka bisa saling curhat di peer group itu tadi. Dan dengan dipandu begitu ya. Jangan sampai kemudian curhatnya itu dimanfaatkan oleh kawannya seperti itu ya. Karena sebagai orang tua pasti banyak hal yang tidak bisa dia sampaikan ke anaknya maupun ke cucunya misalnya. Tetapi mungkin dia lebih enak kalau dia ngobrol dengan kawan-kawannya. Nah karena itu memang bagaimana kemudian dari pemerintah ini lebih memperbanyak lah. Kalaupun misalnya itu di panti Breda, tapi misalnya mereka orang tua yang tinggal dengan keluarganya seperti apa? Itu yang saya pikir juga perlu dibuat pertemuan rutinnya begitu ya. Jangan sampai nanti mereka
tinggal dengan anak tapi kesepian, tidak punya kawan yang bisa diajak. Ya paling enggak nonton bareng, makan bareng begitu. Itu saja sudah memberi semangat ya untuk orang tua begitu. Oke. Sama mungkin ini ya Bu, izin misalkan bagaimana ketenangan sang anak gitu ya melepas orang tua untuk bermain bersama teman-teman peer groupnya, karena sekarang banyak sekali kan kayak misalkan piknik lansia seperti itu ya Bu ya. Betul. Bahkan kayak saya nih mau ketemu dengan orang tua harus janjiannya lebih susah nih Bu, karena ternyata lebih sibuk orang tua kita dibandingkan kita sendiri sebagai anaknya gitu ya. Mungkin ini juga dirasakan sama oleh Star Lovers. Kalau bisa Star Lovers juga banyak hal yang berkaitan, apalagi menjadi salah satu mendampingi ya Bu ya para lansia yang juga bisa lebih tangguh, produktif dan juga berguna. Nah kali ini kita ajak Star Lovers untuk bisa lebih aktif lagi, berbincang langsung dengan Bu Yadi juga di pagi hari ini di Bincang Parlemen. Bisa di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Nah ini juga nih Bu, kalau misalkan kita tadi ngobrolin tentang Panti Ureda dan lain sebagainya gitu Bu, ini ada ini nggak sih Bu, misalkan sosialisasi langsung terhadap masyarakat, karena mungkin kita pernah dengar juga gitu bahwa ternyata banyak juga nih yang belum mengetahui informasi-informasi itu, karena kalau misalkan kita pakai yang swasta biayanya cukup tinggi misalkan. Itu seperti apa juga nih Bu informasi tentang ini? Kalau penjangkauan di Panti Ureda mungkin lebih mudah ya. Karena di sana pasti sudah disiapkan jadwal kegiatan untuk lansia. Yang perlu difikirkan adalah apakah bisa misalnya posyandu lansia itu juga bisa mencakup selain tensi begitu ya, tapi ada informasi yang mungkin itu perlu diketahui oleh lansia begitu. Nah ini penting agar itu dibuat rutin. Seringkali kan waktunya itu tidak sebulan sekali begitu ya. Kalau bisa itu ya 2 minggu sekali lah untuk untuk bisa bertemu dengan lansia ini, memberi informasi misalnya ini loh masalah telepon misalnya yang katanya dari satu bank yang itu ternyata bohong, penipuan. Ini kan perlu juga karena lansia ini pasti memegang handphone begitu ya. Dan kadang mereka lebih aktif loh itu kan. Yang apalagi lansia muda begitu usia 60 sampai 69 tahun ini kan biasanya masih eksis begitu di media sosial begitu. Kalau sudah 70 itu kayaknya sudah nggak terlalu suka dengan media sosial begitu ya. Tetapi menurut saya lansia memiliki kegemaran itu menjadi penting. Karena dengan begitu mereka akan mencari terus dan mencari terus. Rasa tidak puas, kemudian juga hal yang menurut mereka baru. Ini kan penting ya, agar refresh begitu terus menerus untuk lansia ini memikirkan satu hal, misalnya masalah sosial yang ada di wilayahnya, misalnya masalah sampah begitu kan. Itu mungkin bagus juga untuk mereka yang masih bisa aktif. Kecuali kalau yang sudah lansia yang tidak potensial ya, yang sudah memerlukan bantuan lah, itu mungkin dia memerlukan bantuan khusus sehingga tidak bisa banyak berkegiatan di luar. Berarti tergantung kondisi kesehatan juga mungkin ya Bu ya, atau situasi-situasi lain yang ada di samping atau belakangnya gitu. Oke, ini menarik juga nih Bu tentang kegemaran, karena memang kegemaran kan menjadi poin penting juga ya Bu, dimana saat seseorang bisa terus memanfaatkan segala hal yang ada dalam tubuhnya, karena organ tubuh itu harus terus dilatih nampaknya ya Bu ya. Dan ini juga yang membantu para lansia bisa terus berkembang, bisa hidup dan lain sebagainya. Tapi ini juga Bu yang menariknya dari DIY, karena DIY sendiri kan selalu punya notabene pandangan dari orang di luar DIY sebagai kota yang ramah, seperti itu, ramah lansia. Bahkan menjadi tujuan orang-orang nih katanya mau pensiun tinggal di DIY gitu Bu. Itu apa sih Bu faktor-faktor yang menurut mungkin dari pandangan Ibu membuat orang nih kayaknya terbius gitu, pengen tinggal di DIY gitu Bu? Iya, orang luar yang melihat DIY ini kayaknya itu nyaman banget begitu ya, dan murah. Ya kan, murah itu juga menjadi satu daya tarik itu ternyata. Mau beli pecel begitu kan, kemudian mau beli bubur ayam begitu, atau bubur untuk lansia begitu kan murah di sini daripada misalnya di Jakarta, di Bogor itu kan mahal ya. Nah, kemudian kalau mau piknik di sini itu juga sederhana saja begitu loh. Misalnya kita datang ke tempat yang di kota yang yang selokan kemudian dijadikan kolam ikan itu kan. Itu kan hal yang murah yang mungkin untuk orang yang dari luar daerah, ini kok ada begini ya, ternyata kreatif juga begitu. Dan kita juga melihat ya, para pensiunan sekarang ini
biasanya punya rumah itu di Jogja itu, entah di Bantul, di kota apa di Sleman itu pasti mereka punya rumah. Nah ini juga memperbesar loh jumlah lansia di tempat kita, hanya seringkali mereka tidak berbaur dengan masyarakat itu yang mungkin tidak terjangkau oleh program-program dari pemerintah. Begitu. Seringkali ya kalau mereka punya komunitas nggak apa-apa begitu. Tapi kan yang kita khawatirkan mereka tidak punya komunitas sehingga ya kalau tidak ada tetangga, hidup sendiri di sini begitu ya. Dan mungkin juga dengan keterbatasan tetangga karena baru kenal itu juga tidak seperti kalau kita sudah lama tinggal di sini begitu ya, dan tahu di Jogja itu ada apa saja dan bisa melakukan apa saja. Nah, ini perlu mendapat perhatian karena semakin banyak jumlah kelahiran di Jogja itu nggak banyak loh Mbak. Sementara yang migrasi itu tadi Mbak dari luar daerah ke Jogja ini banyak banget. Misalnya yang selesai sekolah di Jogja misalnya, nggak balik lagi ke kampungnya sana, tapi tetap tinggal di Jogja begitu. Nah ini yang kalau kita kemarin itu melihat dari DPRD ini, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan dengan dari para pendatang ini, begitu. Kalau kemudian misalnya ya mereka kalau menetap di Jogja itu mungkin lebih enak ya, ada lebih terjangkau mungkin oleh kegiatan dari masyarakat setempat begitu. Tapi kalau misalnya dia dari sini misalnya hanya sementara, tapi misalnya di Jakarta lebih banyak di sana, itu yang kita tidak bisa melakukan program-program yang ada di pemerintah untuk para lansia ini. Penggapaiannya jadi ada keterbatasan sendiri. Betul, ya Bu ya kalau itu. Tapi berarti ada pencatatan juga Bu kalau misalkan siapa nih yang migrasi ke Jogja dan termasuk lanjut usia itu ada dicatat juga berarti Bu. Iya kan kita biasanya kalau orang mau tinggal di sini kan biasanya ada KTP yang di sini begitu ya. Buat KTP di sini, nah itu tercatat di Dukcapil kita begitu. Berarti secara otomatis ya Bu ya, datanya juga sudah terhimpun, walaupun tadi ada obstacle lain nih Bu ya, ternyata faktor-faktor lain yang ini juga kembali ke personalnya sendiri gitu ya. Ternyata semakin menarik nih Star Lovers ngobrolin tentang lanjut usia. Kalau kata salah satu Star Lovers katanya ini Pak Chandra, hai Pak Chandra, ini Serbes 3 salah satu lansia juga pendengar kami secara aktif nih, katanya wah dia lagi menimba ilmu kehidupan katanya ke senior dewasa gitu. Ini seniornya masih muda kok Pak Chandra ya, dan senior harus punya hobi yang membahagiakan atau positif dan bersosialisasi dan komunikasi. Mungkin sedikit informasi nih Bu, beberapa Star Lovers juga ini ada yang lansia dan juga hobinya macam-macam. Kayak Pak Chandra ternyata hobinya riding Bu. Gitu, jauh-jauh bahkan sehat banget. Mungkin nanti bisa mampir-mampir kita ngobrol bersama lagi gitu. Dan mungkin kita akan jeda dulu sejenak Bu Yani, dan kita juga akan ajak Star Lovers tentunya untuk terus bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Star Lovers, untuk Anda yang mungkin ingin bertanya tentang program-program yang sudah berjalan atau yang belum gitu ya, Star Lovers boleh tanyakan langsung di Instagram kami di @starjogjafm dan juga di nomor WhatsApp 0818621013, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Bincang Parlemen Star Lovers, kita juga masih berbincang tentang gerakan lanjut usia atau lansia yang produktif, tangguh dan berguna bersama anggota DPRD DIY. Sudah bersama kami Ibu Dr. Haja Yuni Satya Rahayu SSM Hum, yang dari tadi nih seru banget obrolan tentang lansia tuh nggak ada habis-habisnya ya Bu Yuni ya. Dan ternyata banyak sekali aktivitas yang nampaknya bisa jadi pilihan gitu barangkali kalau misalkan Star Lovers juga cukup dekat dengan kehidupan lansia, entah itu misalkan Star Lovers sendiri atau juga mungkin mendampingi orang tua, bude padenya dan lain sebagainya. Ini menjadi obrolan yang akan asik kita lakukan bersama dan masih akan berjalan hingga jam 10 nanti. Dan untuk Star Lovers silakan bisa bergabung bersama kami sekali lagi di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Wah, nampaknya nih Pak Chandra nih Bu, tadi yang sudah gabung sama kita katanya ada plan trip ridingnya ke Goa, Sulawesi. Wow, sehat banget Pak. Sehat banget ya. Apa nih tips and triknya gitu ya Bu ya. Nanti juga mungkin bisa saling sharing nih kira-kira apa sih yang bisa menjadikan lansia yang tadi ya tangguh, produktif dan juga berguna seperti itu. Tapi sebelum lanjut nih Bu Yuni, kita juga penasaran kalau Bu Yuni sendiri memandang gitu atau memaknai makna tangguh dan produktif tuh untuk lansia tuh yang seperti apa sih Bu Yuni? Takutnya kita berbeda nih punya pandangan masing-masing ya. Tapi kalau dari sisi Bu Yuni seperti apa, monggo Bu? Yang tangguh, produktif itu kan yang mau dan bisa mengisi hari-hari setiap harinya begitu dengan berbagai kegiatan yang
mungkin mereka sukai begitu ya. Ada senam begitu ya, senam lansia, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan budaya lainnya. Misalnya di PKK itu kan kita melihat juga PKK ini kadang juga masih banyak yang sudah sepuh begitu ya. Kemudian juga ada kegiatan misalnya kesenian hadroh misalnya. Itu saya juga melihat karena beberapa kali pentas begitu saya lihat ini kok sudah sepuh begitu ya. Anak-anak mudanya itu jarang begitu. Nah, artinya kegiatan-kegiatan yang ada ini kalau bisa dimanfaatkan maksimal, saya pikir mereka akan selalu bisa menjadi manusia yang sehat begitu ya. Tidak kemudian mudah stres ya, kemudian tidak mudah marah begitu. Artinya semakin tua ini kemudian kita akan menjadi lebih bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan. Gitu. Baik, ternyata produktif dan tangguh tadi juga ini bagaimana untuk persoalan dari internal terlebih dahulu ya Bu ya, yang juga bisa berpengaruh ke eksternal tadi, ke keluarga-keluarga lain yang ternyata masih harus dipersiapkan juga nih untuk menjelang usia-usia lanjutan atau tahap kehidupannya. Dan ini juga menarik juga nih Bu, kalau kita ngobrolin tadi bahwa Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta kan menjadi tempat yang penuh atau kaya dengan budaya gitu. Tidak hanya budaya-budaya tradisional ya Bu ya, entah hanya karawitan misalkan atau juga tarian, tapi juga ada hadroh tadi. Kalau Ibu sendiri nih melihat, kalau dia pernah punya Bu pengalaman gitu bersama ibu kos gitu dulu yang aktif sekali dengan hadroh gitu. Ini apakah ada juga bantuan-bantuan dari pemerintah misalkan yang menembusnya ke grup-grup ibu hadroh misalkan Bu? Ada juga. Jadi, ternyata Ibu ya. Kegiatan karawitan begitu ya, kemudian grup hadroh ini kita ada hibah yang kita berikan ke kelompok ya, untuk bisa pentas. Begitu. Pentas ini seperti apa? Ya mereka nanti pentas di kampungnya begitu ya. Kemudian nanti kita akan bantu penyelenggaraannya. Nah, hasil misalnya hibah itu tadi ya bisa buat kegiatan mereka atau bisa membantu menyewa pelatih begitu kan. Karena itu kan pasti ada pelatih yang akan membantu sehingga kegiatan ini bisa menjadi mereka menjadi lebih baik begitu loh. Sehingga mendorong mereka untuk bisa ikut lomba-lomba ya. Nah, semakin banyak ikut lomba ini grup-grup ini juga menjadi lebih percaya diri kalau saya melihat begitu. Nah, ini penting mendorong kemudian mencintai budaya dan mengisi kegiatan sehari-harinya untuk tetap menjadi manusia yang lebih sehat dan berguna ke depannya gitu. Nah, itu dia selalu cara-cara sehat tuh ternyata nggak harus misalkan olahraga yang berat-berat ya Bu ya. Tapi dengan misalkan tepuk-tepuk rebana bersama hadrohnya gitu, atau pukul-pukul gamelan gitu, ternyata itu juga bisa menjadi cara sehat yang simple, tapi juga ternyata ada skill lain ya Bu ya, untuk bisa berguna ke depannya tadi gitu. Saya tuh juga menemukan Mbak, apa tuh Bu? Ternyata misalnya petani kelapa itu di daerah Minggir misalnya, saya pernah bertemu dengan masyarakat di sana. Ternyata pemanjatnya itu yang paling muda usia 50 tahun Mbak. Itu paling muda ya Bu? Itu paling muda. Tidak ada lagi yang lebih muda dari itu. Padahal 50 tahun itu bukannya sudah mulai kaki pegel gitu ya, mulai osteoartritis gitu kakinya gitu. Ternyata itu pemanjatnya memang di usia 50 tahun. Dan para petani itu kalau saya melihat bertemu dengan kelompok-kelompok tani itu ya sepuh begitu loh. Anak mudanya mungkin hanya berapa ya, 3 atau 4 orang begitu, lainnya tuh sepuh-sepuh begitu. Kelompok pengairan pertanian itu juga begitu. Ya sudah sepuh-sepuh begitu. Nah, ini sebetulnya generasi mudanya itu hidupnya di mana gitu. Saya kadang kok nggak ketemu ini di Jogja begitu. Masih dicari ya Bu ya sampai sekarang nih. Kemana ya teman-teman? Oke, boleh silakan yang muda-muda boleh presensi nih, ditanya sama Bu Yuni ada di mana katanya gitu. Karena kebetulan Solovers juga bercampur Bu pendengarnya, ada yang lansia, dewasa awal dan juga para remaja nih yang bergabung. Dan ini juga menarik ya Bu, karena kalau kita lihat kan budaya lainnya yang ada di Yogyakarta selain tadi misalkan budaya tradisi adiluhung dan lain sebagainya, tapi ada juga budaya-budaya seperti misalkan masyarakat yang berkumpul cara bertani, berjualan seperti itu Bu, atau juga yang memancing. Nah, apakah memancing juga ini
masuk ke pantauan juga nih betul. untuk aktivitas lansia nih, seperti apa nih Bu? Memancing itu kayaknya nggak memandang umur ya itu ya. Baik mulai dari yang muda sampai yang tua itu hobi semua. 3 hari nggak pulang, 3 hari itu juga nggak kemana-mana, di situ saja begitu. Jadi misalnya di daerah pantai selatan begitu ya, mereka memancing itu 3 hari nggak pulang itu. Aduh, gitu ya padahal rumahnya itu Cangkringan di daerah Sleman Utara sana begitu ya. Nah ini hal yang menarik begitu. Ternyata kok bisa begitu ya. Dan anak-anak muda ternyata juga banyak suka itu memancing gitu. Saya baca kemarin siapa sih nggak mau jadi PNS atau menjadi pekerja yang sibuk katanya karena nanti nggak bisa mancing lagi begitu. Ini menurutku luar biasa ya. Di saat orang lain mencari mengejar karir begitu, kok ini ada yang nggak mau begitu karena nanti nggak bisa mancing ini begitu. Ini the real definition of slow living kayaknya ya Bu ya, istilah-istilah sekarang yang sangat-sangat bisa kita nikmati bersama nih. Nah ini juga mungkin integritas tadi ya Bu, antar generasi juga bisa tercipta dengan hadirnya budaya mancing gitu ya Bu, yang mungkin ini bisa juga difasilitasi dari pemerintah. Kayaknya juga banyak juga ya Bu saat ini lomba-lomba mancing yang juga tidak hanya dari teman-teman penyedia kolam pancingan gitu ya Bu ya, tapi juga ini menjadi satu mungkin concern lain gitu ya Bu ya dari Pemda DIY untuk melihat bagaimana mancing menjadi budaya dan juga menjadi hal yang bisa berguna nih untuk para lansia seperti itu. Betul. Baik Bu, ini ada satu pertanyaan juga Bu dari Star Lovers yang sudah masuk di Instagram kami @kepaternol sekawan katanya Bu. Bu, apakah sudah ada nih program yang terintegrasi antara OPD supaya penanganan dan juga program untuk lansia itu bisa berjalan optimal? Apakah sudah ada nih Bu sampai dengan saat ini? Iya sudah ada begitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi misalnya, mulai dari adanya Panti Wreda itu kan apa yang milik pemerintah sudah ada 5, artinya memang sudah disiapkan untuk para lansia yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Apakah mereka mau mandiri atau misalnya dengan menggunakan BPJS begitu. Ini kan juga di cover ya. BPJS yang dibantu oleh pemerintah. Ini bisa dimanfaatkan oleh para lansia di sana. Kemudian juga program-program itu tadi senam, kemudian juga posyandu lansia begitu ya. Kemudian juga program-program kesenian tadi itu semua bisa difasilitasi dan tidak memandang usia kalau itu siapa saja bisa memanfaatkan. Yang jelas warga masyarakat kalau memang memiliki hobi begitu, kesenangan, dan itu membuat nanti lebih bersemangat ke depannya, maka kita dorong untuk mereka bisa menggunakan fasilitas atau bantuan yang kita berikan kepada mereka. Baik, itu banyak juga tadi bantuannya sebenarnya udah disebut juga ya Bu ya. Ada yang misalkan bantuan, ada yang BLT non tunai, ada juga yang di PKH tadi itu juga. Asalkan tadi terdata gitu ya Bu ya. Selama kita sering mengupdate juga informasi kita di Duscapil dan juga mungkin lembaga-lembaga terkait lainnya gitu ya Bu ya. Dinas sosial juga. Dan ini juga bisa sekali nih informasinya bisa langsung dinaungi sama lembaga terkait kita Star Lovers. Terima kasih banyak tadi pertanyaannya ya. Ternyata sudah cukup terintegrasi dan terintegrasinya juga sudah langsung menyentuh ranah masyarakat langsung ya Bu ya, karena ternyata banyak inisiasi dari kampung atau pedukuhan yang tadi kalau Ibu sempat menyebutnya adalah senam-senam lansia seperti itu ya Bu. Tapi bagaimana Bu kalau misalkan integrasi antara pemerintah dengan swasta gitu, karena kita kan sering juga muncul ya Bu, selain event lari untuk yang muda-muda, kita juga banyak nih event-event misalkan jalan santai, senam lansia, kemudian cek kesehatan untuk para lansia. Apakah ini juga ada dukungan-dukungan tertentu untuk event-event seperti ini lebih banyak lagi nih Bu? Iya. Jadi biasanya kalau ada kegiatan begitu di kelurahan, padukuhan itu mereka sudah proaktif gitu ya. Siapa sih yang bisa diminta untuk mendukung kegiatan ini begitu? Mulai dari mungkin dari warga masyarakat sumbangan begitu ya, itu ada. Kemudian juga dari CSR, dari usaha-usaha yang ada di situ, misalnya toko cat atau toko besi yang ada di wilayah itu, biasanya mereka mintain sumbangan untuk kegiatan yang ada di masyarakat begitu. Berarti langsung menempel dengan rakyatnya ya Bu ya, tanpa harus misalkan dengan proses administrasi yang panjang, tapi juga kita bisa melakukan itu seperti itu. Ya biasanya 17-an besok itu kan banyak banget itu kegiatan mulai jalan sehat begitu ya, dan kegiatan senam dan lain-lain. Oke, itu juga ya Solovers ya. Tapi karena kita juga selalu berkaitan kalau lansia dengan kesehatan seperti itu Bu. Selain ada posyandu lansia yang mungkin langsung menjemput bola
konsepnya seperti itu. Tapi kalau di layanan kesehatan secara menyeluruh di DIY untuk lansia itu seperti apa sih Bu? Ada nggak treatment khusus gitu untuk para lansia yang bisa diambil di saat kita datang ke pelayanan kesehatan seperti itu? Iya, jadi biasanya para lansia ini kalau misalnya dengan BPJS dari pemerintah, mereka bisa langsung mengakses begitu ya. Mau ke puskesmas itu kan gratis, mudah. Mau misalnya cek kesehatan bukan hanya tensi begitu. Kalau di posyandu kan mungkin tensi saja, tapi misalnya cek darah atau dan lain-lain itu sudah bisa difasilitasi di puskesmas. Khususnya yang ada di Kabupaten Sleman, itu juga sudah ada psikolog. Sebetulnya kalau mereka merasa memiliki untuk harus berkonsultasi psikologis begitu ya, masalah-masalah mungkin yang mereka hadapi gitu, mereka bisa datang ke psikolog yang ada di puskesmas. Seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman itu sudah ada. Sudah ada juga ya Bu ya. Psikolognya. Baik, itu tidak hanya untuk yang teman-teman Gen Z yang selalu juga sudah atau aware dengan kesehatan mental, tapi juga untuk lansia juga ternyata juga diburu ya Bu ya untuk situasi seperti itu. Betul. Baik, karena memang kita lihat juga mungkin lansia yang saat ini hidup bersama kita juga mengalami transisi yang banyak ya Bu, perubahan entah itu dari digitalnya, ekonomi dan lain sebagainya. Apakah ini juga dirasakan banyak masyarakat, banyak nih yang mengeluh atau mungkin bercerita dengan Ibu bagaimana sih perbedaan yang dirasakan gitu Bu dari bukan hanya lansia ya, misalnya orang tua yang memiliki anak Gen Z begitu, atau misalnya yang masih SMP lah, yang masih muda begitu ya, mereka seringkali kan nggak paham itu, bagaimana kemudian anak-anaknya itu bisa membuat gimana sih bisa melukis gemoy misalnya di handphonenya begitu. Orang tua pasti nggak paham itu. Tetapi ada jarak seperti ini sebetulnya bisa dibuat lebih mudah kalau misalnya ada komunikasi yang lancar antara orang tua dan anak begitu ya. Baik. Dan orang tua juga jangan mudah marah begitu. Karena anak itu pasti nggak akan mau terbuka kalau orang tuanya mudah marah begitu ya. Kalau kita mendengarkan saja apa yang mereka harapkan, inginkan, nah itu biasanya akan lebih mudah membuka komunikasi dengan anak-anak kita. Baik, dan itu kayaknya juga metodenya sama di saat kita menghadapi lansia ya Bu ya, nampaknya itu juga ya. Yang kayaknya mungkin fasenya hampir sama kembali ke anak-anak, dan ini juga menjadi generasi yang di tengah ini nih Bu, yang kadang juga menjadi penyangga antara keduanya. Oke, kalau tantangan nih Bu, kita jadi penasaran. Kalau tadi kan ada pemahaman ketidaksepahaman gitu. Kalau Ibu melihat tantangan dari program-program yang ada untuk lansia itu apa sih Bu yang ditemukan di lapangan Bu untuk tantangannya nih Bu? Kalau tantangannya itu kalau kemudian ada satu keluarga yang tidak cukup terbuka dengan masyarakat, itu menjadi satu hal yang menjadi PR kita ke depannya seperti itu. Nah, karena itu memang kami berharap kalau misalnya kita tinggal di satu komplek perumahan ataupun di dusun itu paling tidak terbuka dengan masyarakat yang ada di situ begitu. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan misalnya harus menghadapi lansia itu kan bisa tiba-tiba hilang begitu ya. Ini di usia 70 itu kan mudah sekali lupa, kadang tidak lupa jalan pulang itu loh. Nah, ini yang seringkali menjadi PR besar kalau kemudian tidak banyak masyarakat, kita dekat dengan masyarakat gitu, kita juga akan susah nanti menemukan orang tua kita misalnya lagi di mana. Tapi itu banyak juga nggak Bu aduan tentang tadi misalkan orang tuanya atau lansianya lupa jalan pulang di DIY ini, tercatatnya seperti apa Bu data-data seperti itu? Kalau dari info Cegatan Jogja begitu ya, itu kok bukan dari Jogja tapi dari mana-mana begitu ada orang yang seringkali lupa ini tidak bisa pulang. Nah, sehingga kemudian perlu disebarkan ke banyak mungkin tempat begitu ya. Mungkin ada orang tuanya atau neneknya yang hilang begitu. Ini yang kalau itu cukup lumayan gitu ya. Lumayan banyak ya. Sehingga memang ini menjadi PR besar kita bagaimana sih biar lansia ini bisa tetap menjadi manusia yang tangguh begitu. Itu dia ya Bu, makanya tadi dengan beberapa aktivitas yang sudah kita bicarakan gitu, siapa tahu menjadi pilihan untuk Star Lovers sebagai generasi yang juga untuk menjembatani dua generasi gitu, diantaranya itu juga bisa dilakukan bersama. Oke. Ini menarik juga di Star Lovers karena mungkin kalau lost and found apalagi
apalagi di daerah istimewa Yogyakarta kayak Malioboro kan sebagai tempat wisata ya Bu ya. Itu juga mungkin juga sering kita rasakan atau kita temui nih orang tua atau lansia-lansia yang kayaknya tadi mana ya rombongan saya gitu ya Bu ya. Apalagi mungkin di DPRD dekat juga dengan Malioboro. Apakah pernah bertemu nggak Bu? Misalkan Bu boleh bantu saya nggak untuk menemukan rombongan saya karena saya lupa. Ada, kalau gitu. itu. Belum ada biasanya ya, itu sudah ditangani oleh satpamnya. Udah ada gitu ya. Karena biasanya kadang kita ketemu juga Bu secara tidak langsung yang kebingungan seperti itu. Tapi misalnya di tempat-tempat misalnya karena kecelakaan begitu ya, mereka itu kadang lupa begitu. Habis itu ini di mana begitu ya. Ini yang kemudian juga menjadi PR besar kita. Bagaimana cara bisa memantau terus-menerus orang tua kita gitu. Ya, itu juga ya Star Lovers ya yang jadi PR juga. Kadang kalau pengen mah ini ya bawa alat deteksi gitu Bu. Udah sampai mana nih orang tua kita atau anak kita berjalan atau berkegiatan seperti itu. Oke, ini kita masih ada satu segmen terakhir Star Lovers tentunya. Jadi kita akan menunggu lagi Star Lovers untuk lebih aktif lagi. Bisa di nomor kami di 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bincang Parlemen masih menemani Solovers di 101,3 Star FM Inspiring Sound di hari Selasa 20 Mei 2025. Dan nampaknya obrolan lansia ini juga masih akan berlanjut Solovers sebagaimana usia dan kehidupan terus berlanjut. Dan Ibu Yuni juga masih bersama Gia di studio Star FM pastinya di Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta. Dan nampaknya Bu Yuni ada juga beberapa pertanyaan lagi yang masuk yang perlu kita obrolkan bersama seperti itu ya Bu ya. Dan kita mungkin langsung saja ke pertanyaan yang sudah ada. Ini langsung ada dari salah satunya yang masuk di 0818621013 katanya, Bu, apakah di DIY layanan umumnya sudah ramah lansia nih? Seperti apa nih Bu penilaiannya nih Bu? Menurut Star Lovers gimana? Sudah ramah apa belum? Karena kan kita juga perlu memerlukan masukan ya. Misalnya kalau sebelah tidak ramahnya di sebelah mana begitu. Kemudian juga mungkin ada hal misalnya lansia itu susah mau mencapai naik tangga misalnya. Karena di Jogja ini kita kayaknya naik tangga kalau untuk lantai 2 begitu ya. Di DPRD DIY aja kita tidak ada lift begitu. Sehingga memang kalau kita mau bilang ramah kayaknya juga belum ramah begitu ya. Tetapi kita selalu berupaya ya untuk bisa bagaimana membuat banyak aktivitas untuk lansia. Misalnya di Sleman itu juga ada sekolah lansia dan komunitas lansia begitu ya. Sekolah lansia itu ya diajarkan misalnya dengan berbagai keterampilan, misalnya kesukaannya apa begitu, mau melukis atau misalnya bikin kain jemputan misalnya, itu difasilitasi. Nah kemudian juga ada sesi curhat di situ untuk di komunitas lansia ini ya. Kemudian juga misalnya bertemu dengan psikolog gitu kalau mereka memang menginginkan sesi pertemuan ini dengan psikolog misalnya seperti itu. Nah berbagai program ini memang kita buat dalam rangka sebetulnya agar lansia ini juga sering jalan-jalan begitu ya. Karena kalau di rumah terus itu malah bisa bahaya. Ya kan, kemudian mereka nanti tidak akan pergi kemana-mana, tidak bertemu dengan peer groupnya begitu ya, tidak bisa ngerumpi, tidak bisa piknik. Nah itu yang sebetulnya tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah ya bagaimana kemudian mereka menikmati hidup itu saja begitu. Karena untuk menjadi berguna tadi harus menikmati kehidupan diri sendiri ya Bu ya. Dan dukungan dari keluarga juga penting ya. Bagaimana kemudian juga cucunya itu juga harus paham begitu ya, bahwa mungkin beda standarnya begitu ya antara yang muda sama yang tua ini. Nah ini yang harus kita sadarkan juga kepada anak-anak kita begitu ya. Ya kalau sama simbah begitu ya nggak usah terlalu kenceng ya, biasa saja begitu. Salah itu ya nggak apa-apa karena beda generasi pengetahuannya juga pasti beda begitu. Dan cara berkomunikasi juga pasti sedikit berbeda ya Bu. Ini menjadi tantangan juga seperti itu ya. Kalau dulu kan kita dipelototin itu udah takut ya. Kalau sekarang kan loh kok kenapa melotot ini? Harus dijelaskan kenapa misalnya simbah ini kok melotot, nggak setuju dengan mereka begitu. Nah ini hal yang
dua-duanya mungkin ya harus belajar ya, antara ya. yang tua dengan yang muda begitu. Sehingga nanti ketika anak muda ini ketemu mungkin dengan simbah-simbah yang lain tuh juga nggak kemudian kekeh sesuai pokoknya saya yang paling benar begitu, tidak begitu. Karena bagaimanapun juga dalam hidup berkeluarga nanti kan mereka akan mengalami juga begitu. Orang tua mereka nanti akan menjadi lebih tua dan seperti apa nanti mereka akan menanganinya begitu. Itu juga berarti ada juga nggak Bu gerakan, kalau tadi kan kita fokus ke gerakan-gerakan yang memang fokusnya di lansia gitu ya Bu, tapi kan namanya tadi dukungan keluarga sangat penting dari pandangan Ibu, dan ini juga menjawab pertanyaannya dari @tri_haryanto_nugroho tentang dukungan keluarga yang sangat penting tadi gitu. Nah, apakah ada juga Bu gerakan-gerakan yang ternyata untuk membantu keluarga yang mendampingi lansia tadi Bu? Ada nggak yang langsung gitu ke generasi bawahnya gitu Bu? Kalau itu kita ada dinas pemberdayaan perempuan ya, yang bisa masuk langsung ke keluarga-keluarga itu, dan dengan materi-materi anak muda ataupun misalnya materi tentang keluarga. Kita juga punya perda tentang ketahanan keluarga begitu ya. Di perda ini misalnya bagaimana keluarga ini menjadi elemen paling penting dan keterbukaan saling memahami itulah yang menjadi fondasi kita untuk menghadapi segala permasalahan begitu. Berarti sudah ada ya Bu ya dari generasi bawahnya juga, tapi dengan program-programnya yang terbagi di lembaga-lembaga lain ya, seperti itu. Baik, dan ini juga menjadi satu hal lain ya Ibu, karena tadi kita kan ngobrolin tentang salah satunya adalah sekolah lansia. Sebetulnya kita sempat ngobrol juga tentang sekolah lansia yang bergerak salah satunya di kota Yogyakarta gitu ya, yang ternyata cukup aktif dan ini menjadi aktivitas mingguan dan bulanan seperti itu ya Bu ya. Dan ternyata banyak testimoni juga dari para lansia yang mungkin kesulitan membaca atau menulis, ini juga bisa mendapatkan keterampilan tersebut gitu ya. Karena ini juga mungkin menjadi satu persoalan lain ya Bu, karena kadang sering juga adanya penipuan-penipuan mungkin yang terjadi yang menyasarnya adalah lansia-lansia seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan kita mau melihat gitu Bu, atau tadi kan ada pertanyaan seberapa ramah, apakah cukup ramah gitu. Kalau kita mau ada masukan yang disampaikan gitu Bu ke Pemda atau kemana, itu kita bisa menghubungi kemana sih Bu untuk yang berkaitan dengan lansia atau layanan lansia ini Bu? Kalau ke lansia mungkin, kalau nomor kontaknya saya nggak tahu ya. Tapi bisa disampaikan ke dinas sosial begitu. Karena yang akan memfasilitasi kemudian juga banyak melakukan kegiatan itu antara dinas sosial dan dinas kesehatan. Mereka inilah nanti yang akan membuat program kegiatan dengan lansia. Mungkin juga ada yang Star Lovers ini ada yang memiliki lansia begitu yang tinggal misalnya di panti Breda misalnya, itu kita juga memerlukan masukan apakah memang cukup sudah memadai atau belum. Nah, kalau belum memadai di bagian mana yang perlu diperbaiki, karena kita pengen begitu ya. Meskipun ini juga kita mikir begitu ya, kok semakin banyak lansia ini di DIY begitu. Kemudian anak mudanya itu jangan-jangan nanti pada keluar DIY semua begitu. Nah ini tetapi kalau memang ini menjadi kenyamanan, maka kemudian saya pikir juga masyarakat akan menjadi lebih nyaman. Ya, dengan adanya orang tua yang panjang usia, kemudian juga ada anak-anak dan cucu yang memahami tentang lansia ini tadi. Dan apakah ini mungkin pertanyaan tadi masih berlanjut dengan misalkan salah satunya program sekolah lansia gitu Bu. Apakah ini juga menjadi peluang peluang ekonomi untuk para lansia gitu di sektor informal dan ekonomi, atau seperti apa nih Bu ke depannya? Jadi sebetulnya kita juga ada itu bantuan untuk kelompok-kelompok yang ada di masyarakat begitu ya. Khususnya misalnya untuk kelompok perempuan ataupun untuk kelompok laki-laki kan ada mungkin mereka yang beternak sapi begitu ya, kambing, itu kita juga ada hibahnya. Kemudian juga untuk ibu-ibu misalnya, mereka ini kan biasanya pengen belajar misalnya membuat makanan frozen. Ini kan lagi ngetren sekarang makanan frozen. Itu kita juga ada hibahnya untuk mereka begitu. Mereka diberi pelatihan selama 4 hari dan kemudian juga ada hibah barang begitu yang diberikan untuk mereka nanti bisa membuat makanan frozen. Nah itu kan bisa dijual begitu ya. Ya untuk pertamanya mungkin uji cobanya dijual ke tetangganya begitu ya. Apakah ini memang seperti ini atau tidak begitu. Tapi kalau dilatih terus menerus, harapan kita kalau mereka berdaya gitu, kita sebagai anak-anaknya juga suka begitu ya. Karena mereka punya kegiatan sendiri dan kemudian punya penghasilan uang sendiri begitu. Ternyata lini-lininya banyak ya Bu. Ada yang dari misalkan lini kesehatan gitu, maksudnya peer group
group yang fokusnya ke kesehatan, ada Betul. juga peer group lansia yang fokusnya misalkan ke hobi, Ya. ada juga kebudayaan. Bahkan kayaknya kalau sekarang banyak juga lansia yang fokusnya ke lininya peer groupnya keagamaan gitu Oh ya, Bu ya. ya. Nah ya. itu bagaimana juga Bu kalau situasi di Hadroh dia? itu bagian dari syiar agama itu. Betul. Maka kemudian misalnya ada yang untuk apa ibu-ibu yang untuk kor misalnya untuk yang non Islam Ya, itu juga ya, ada. ya, Kita ya. juga fasilitasi. Baik. Yang penting mereka bisa tampil itu Ya. tadi. Dan ada anggaran yang kita Oke, berikan untuk oke. kelompok-kelompok itu. Ini yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok untuk lansia di Ya, dalamnya begitu ya. Mhm. Karena kalau kesenangannya itu tersalurkan itu harapan kita itu mereka juga panjang usia Betul. begitu ya. Betul. Gitu. Oke, berarti ada dana-dana yang bisa digunakan yang sudah Betul. dianggarkan itu bisa kita lewatnya, mungkin permintaannya bisa lewat kelurahan terlebih dahulu ya, Ya, Bu ya. Nanti disambungkan betul. ke lembaga-lembaga terkait Ya. seperti itu. Baik, Ibu tidak terasa tinggal 1 menit menuju jam 10 gitu. Mungkin ada pesan atau harapan Ibu yang ingin disampaikan untuk gerakan-gerakan lansia untuk menjadikan lansia lebih produktif, tangguh dan juga berguna. Monggo boleh disampaikan Ibu? Ya, terima kasih untuk Star Lovers. Kalau kita memiliki simbah ya, mohon itu bisa dirawat dengan baik dan bertutur kata yang baik. Pasti antara anak-anak muda kita dengan yang sepuh begitu ya, itu pasti juga beda informasinya begitu. Sehingga memang saling memahami, kemudian juga memberikan dukungan untuk lansia ini berkegiatan. Jangan kemudian malah dikurung di rumah begitu ya. Begitu mereka bisa bertemu dengan peer groupnya, dengan kawan-kawannya, ini akan menjadi penambah semangat mereka dalam menghadapi hari-hari kedepannya. Dan itu ya mudah-mudahan lansia tangguh itu tadi bisa dicapai ke depannya. Amin, semoga ya Stolovers ini juga banyak hal yang perlu kita tangkap, tidak hanya untuk para lansia tapi kita juga yang mungkin akan ada di tahap tersebut begitu ya Bu Yani ya. Dan juga untuk Stolovers yang mungkin juga punya keluhan atau mungkin punya curhatan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan lansia, tadi sudah Ibu informasikan, bisa langsung informasikan aja ke dinas sosial terkait atau mungkin bisa lewat lembaga-lembaga terdekat seperti kelurahan dan juga perdukuhannya tersendiri. Baik, terima kasih banyak Ibu sekali lagi untuk segala hal yang kita berbincangkan di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Haja Yuni Satya Rahayu SSM HUM, anggota DPRD DIY di Bincang Parlemen kali ini. Kita akhiri obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu Ibu dengan segala aktivitasnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Stolovers yang sudah bergabung bersama kami. Gia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Stay happy, healthy and wealthy dan sampai jumpa.